Pemirsa, saya berhadapan dengan singa-singa panggung, luar biasa. Namun dengan semangat luar biasa ini, kita perlu sedikit memberi kesempatan agar pokok pikiran mereka sampai kepada Anda. Saya ingin mulai yang pertama. Jadi saya pikir 30 detik kami berikan kesempatan bagi yang punya hak untuk berbicara. Ke Bung Viva dulu. Saya ingin detail dari Anda, dalam 30 detik, bagaimana caranya menurunkan angka kemiskinan dari kacamata Anda? Yang pertama, ada political will dari pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan cara melakukan koordinasi antar kelembagaan, karena program-program kemiskinan itu terkadang disfungsi dan diskomunikasi antar kelembagaan. Dan yang kedua, pemberian subsidi kepada rakyat itu tidak boleh dihapus, karena orang miskin itu adalah merupakan tanggung jawab negara. Subsidi tidak boleh dihapus? Tidak boleh sama dihapus. sekali? Tidak boleh dihapus, karena subsidi itu adalah merupakan uang dari rakyat, dan rakyat berhak untuk menikmati uangnya sendiri. Tapi rasanya Pak, Hatta Jasa ada di pemerintah sekarang juga. Ya kan sekarang masih ada subsidi. Ada subsidi energi, ada subsidi pupuk, ada subsidi tapi ada sudah dicabut sama dan lain sekali. sebagainya. Boleh terbuka sama Jadi sekali. intinya subsidi itu adalah merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memberikan haknya kepada rakyat. Jawab. Di zaman Orde Baru, kita mengenal pendekatan teknokratis, yaitu alokasi sasaran pembangunan itu ditentukan oleh orang-orang pinter. Ya, di zaman reformasi, alokasi dan sasaran pembangunan ditentukan oleh kuasa politik. Hari ini kita harus mengenalkan pendekatan baru, yaitu pendekatan partisipatif, di mana setiap orang, entah berkuasa atau tidak, entah sarjana atau tidak, harus dilibatkan dalam proses perumusan pembangunan. Karena itu, alokasi dan upaya untuk mengatasi kemiskinan hanya mungkin ketika masyarakat miskin diajak merundingkan dan merumuskan apa menjadi kebutuhannya. Dalam hal ini, dalam perjuangan saya, dalam politik, saya mencoba menggolkan gagasan anggaran partisipatif lewat undang-undang desa, di mana dari 1.800 triliun kita ingin menggolkan 59,2 triliun untuk 72.000 desa di Indonesia. Masuk akal kayaknya. Caranya tidak kurang adalah dengan penciptaan lapangan pekerjaan, pengurangan suku bunga, dan juga dengan menciptakan teknologi di dalam negeri sendiri. Tanpa ada semua ini akan sulit menghilangkan kemiskinan. Di dalam konteks itu tentu ada pendidikan di dalamnya. Ada kesehatan harus dijaga. Suatu penduduk yang sehat tidak bisa kemudian memperbaiki dirinya sendiri. Oleh karena itu dengan cara menjaga penduduk ini agar tetap sehat dan kemudian dididik dengan baik, semua pendidikan ini akan membangkitkan segala gairah di dalam konteks berkarya, di dalam konteks membangun, di dalam konteks menciptakan berbagai macam hal, sehingga mereka kreatif untuk bisa bertahan di dalam hidup ini. Bagi saya satu-satunya cara untuk menghapuskan kemiskinan adalah berikan akses kekuasaan, akses kredit, akses pengetahuan, akses modal, akses tanah kepada si miskin. Saya sepakat dengan dia katakan Popida, tetapi bukan sebagai sebuah bentuk charity atau belas kasihan, tapi akses di dalam diatur, dilindungi dalam undang-undang. Undang-undang desa dan insya Allah undang-undang Pemda akan memberikan akses semua itu. Dan itu adalah cara satu-satunya untuk memberantas kemiskinan di Republik ini. Pak Jazuli. Menurunkan kemiskinan, yang pertama harus ada keseriusan dan kesungguhan dari eksekutif maupun dari legislatif. Nah, keseriusan dan kesungguhan ini ditunjukkan kepada anggaran. Lihat negara-negara yang sukses menurunkan angka kemiskinan, itu anggaran untuk orang miskinnya ini sangat signifikan. Tidak seperti di Indonesia ini. Anggaran orang miskin di Indonesia ini hanya 0,5%. Sekitar itu. Di negara-negara yang mampu itu besar anggaran. Itu yang kedua. Berapa, kemudian Pak Jazuli? Anda mengusulkan berapa? Kalau nanti Anda minimal, kalau menurut saya 5% dari APBN. 5%? Minimal. Besar Kalau sekali orang itu. miskin ini mau diselesaikan. Berikutnya nanti dulu. Kemudian jangan terlalu banyak. Di Republik Indonesia ini yang ngurusi orang miskin ini lembaganya ada 19 atau 17. Nanti habis itu uang untuk koordinasi. Anggaran bukan untuk orang miskin. Maka itu harus dipersempit. Jadi sekarang Anda terlalu banyak. Terlalu banyak sekarang. Makanya ada undang. Sebentar lagi, Mas. Kemudian program pemberdayaan. Ini penting. Biar tuntas dulu, jangan potong-potong dulu. Harus ada program pemberdayaan buat rakyat miskin. Jangan biarkan rakyat ini selalu tangannya mengadah begini. Ke depan rakyat harus mandiri. Sudah ditangkap. Maka harus ada pelatihan entrepreneur. Mereka supaya mampu dan bisa. Dan terakhir dikasih mudah akses modal. Oke, sama. Ya, begitu. Anda tidak sepakat, silakan. Saya tidak sepakat kalau dianggap bahwa yang mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan hanya pemerintah dengan DPR. Itu tidak benar. Karena saya melihat bahwa ada sektor swasta yang sangat punya
peluang untuk membuka dunia usaha selebar-lebarnya, Tapi yang bisa pemerintah membuka banyak lapangan pekerjaan. Artinya begini Pak, bahwa untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan itu harus bersatu padu semua komponen bangsa, dan jangan hanya 1-2 kementerian yang khusus mengurusi kemiskinan, tidak. Seluruh kementerian lembaga Jadi banyak semua bahu-membahu. Menurut Anda ke-17 itu untuk ngurusin Menurut masalah saya nggak masalah? begini, misalnya PU, dia membangun infrastruktur. Kalau tidak ada infrastruktur, bagaimana mungkin mereka juga bisa bekerja dengan baik? Baik, ditangkap. Ibu Nurpati nampaknya tidak menangkap apa yang menjadi semangat dari pendekatan partisipatif yang dibawa oleh Indonesia, bahwa di dalam soal pemberantasan kemiskinan, lebih baik kita menyederhanakan pintu masuk. Dengan banyak pintu masuk, banyak tangan, apa yang terjadi adalah uang lebih baik dipakai untuk Itu biaya yang keliru konsultasi, menurut saya. banyak dipakai untuk biaya birokrasi. Kalau Kita orang miskin hanya itu harus menjadi suatu menyederhanakan kelembagaan pintu saja. tersendiri. Karena Ya. kalau banyak pintu, maka kemudian tidak Menyederhanakan efektif. itu berapa biji pintunya? Yang minimal satu kementerian khusus Satu kementerian menangani khusus. soal desa, satu kementerian khusus mengenai soal persoalan kemiskinan di Bikin departemen perkotaan. baru. Tidak akan mampu, tidak akan mampu. Saya kira Percaya begini. sama saya, tidak akan Baik, mampu diberi satu jawaban. orang menteri kelembagaan mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan. Karena persoalan kemiskinan bukan hanya persoalan 1 atau 2 menteri, tetapi itu multidimensi. Saya kira Pendidikan persoalan yang rendah, pemerintah ini- kesehatan yang rendah, sangat mempengaruhi penghasilan Baik, seseorang. saya kira- ditangkap, berbeda. Memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang belum terdidik dengan baik itu Ya. sangat berbahaya. Karena apa? Karena akan terjadi masalah hukum di kemudian hari. Karena itu Oleh ada akses karena pada itu, pengetahuan, pendidikan bukan harus pada menjadi modal saja. kunci utama di dalam Sebentar, konteks setuju. menghilangkan Karena itu kemiskinan ada ini. akses pengetahuan Walaupun juga kita pada orang sekarang miskin. secara perlahan kita berikan kemerdekaan itu kepada yang di bawah tadi. simultan. Saya kira begini. Gimana? Terakhir. Apa yang saya katakan tadi di bagian awal, komitmen hidup saya, bukan saya komitmen politik, adalah 0 kemiskinan dan 0 kebodohan, dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Itu adalah turunan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tidak bisa dipisahkan. Amerika Serikat sudah negara maju. Tidak ada nol kemiskinan. Jadi semuanya mengarah Itu kampanye bagaimana membodohi menghapus masyarakat, kemiskinan, nol kemiskinan bagaimana tidak ada. menghapus pengangguran. Tapi kenyataannya untuk mendirikan bank pertanian aja pemerintah tidak boleh gitu. Pemerintah lagi? Tidak bisa. Pada waktu undang-undang pangan itu, pada waktu undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani itu ada inisiatif dari kami untuk membentuk bank pertanian. Kenapa? Karena petani itu tidak punya akses modal dan oleh bank dia dianggap tidak mampu dan tidak marketable. Oleh karena itu perlu ada bank pertanian. Tapi beberapa fraksi, beberapa teman-teman itu menyatakan bahwa itu tidak perlu. Jadi ini adalah menunjukkan sebuah bukti bahwa kenyataan untuk memberantas kemiskinan, untuk mengurangi pengangguran itu memang tidak sederhana. Tapi ada butuh kepemimpinan dari kita semua untuk merangkul semuanya. Sebenarnya bank itu sekarang ini bank yang ada itu sudah cukup. Yang perlu dilakukan adalah dipermudah orang itu mengakses modal kepada perbankan itu. Tanah di Republik Indonesia ini hampir dikuasai hanya oleh 5% orang. Bagaimana kalau tanah itu bisa kita distribusi kepada rakyat-rakyat miskin itu? Supaya apa? Mereka punya modal dengan tanah ini. Jangan dikuasai oleh sekelintir orang tanah ini. Nah, kenapa saya sebutkan tadi yang dibantah oleh Ibu Nurpati bahwa DPR dan pemerintah? Karena DPR dan pemerintah yang punya regulasi. Bagaimana dunia usaha akan bergairah kalau tidak ada kepastian hukum, tidak ada kepastian keamanan, undang-undangnya berbelit-belit, birokrasinya berbelit-belit. Bagaimana mungkin dunia usaha akan tertarik terhadap Indonesia Ngomong-ngomong ini? PKS sudah ada di pemerintahan loh. Iya, Udah. Justru itu yang kita lakukan. PKS sudah punya 3 gubernur. Kita dorong semua misi-misi PKS ini kepada kepala daerah PKS yang ada. Saya sepakat, akses kepada permodalan itu dipermudah. Tapi yang paling penting adalah sebetulnya adalah suku bunga yang tinggi ini tidak boleh dibiarkan seperti ini terus-menerus. Karena percuma juga kalau misalnya orang bekerja hanya untuk membayar suku bunga terus, sangat percuma. Tidak akan pernah kaya Karena juga. ada Mau itu hitungan petani, ekonominya, mau kenapa itu suku bunga pedagang, tinggi? tidak akan. Harus direndahkan serendah mungkin. Di dalam konteks itu pemerintah mampu melakukan itu dengan berbagai macam mekanisme sebetulnya. Nah, beliau-beliau kan di DPR tuh rubah aja undang-undangnya. Ya kan? Nah, kalau yang jelas begini, bahwa pemerintahan SBY melihat bahwa pengangguran tinggi, ya kan? Kemudian, loh, ini kan fakta, semua juga teman-teman DPR melihat ini pengangguran tinggi, ya kan? Maka salah satu kebijakannya adalah membuka lapangan pekerjaan, PNS dibuka, yang honorer diangkat.
menjadi PNS, kan salah satunya diantaranya itu. Nah yang lain adalah pendidikan gratis itu bagian dari upaya untuk menyelesaikan persoalan atau mengurangi persoalan kemiskinan. Sumber daya manusia yang baik dengan pendidikan yang cukup, ini mampu mereka bangkit dengan usaha mandiri. Ya, dengan usaha mereka mandiri, dengan skill yang mereka miliki, maka mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kita jangan pernah membicarakan kemiskinan dengan hitung-hitungan normatif saja. Kita harus konkret, kalau perlu sampai teknis dibicara di sini. Karena apa? Kita seandainya terpilih, kita akan membuat aturan-aturan, pasal per pasal. Mari, mana yang paling benar memenuhi kemiskinan? Dengan memberikan bantuan langsung tunai atau memberikan akses permodalan dan pengetahuan? Oke. Kami PD Perjuangan memilih akses permodalan dan pengetahuan, Baik. bukan Terima kasih. langsung tunai. Karena Baik. apa? Bagi kami itu lebih mendidik dan lebih punya kemandirian Baik, dan terima kasih. Anda sustainabilitas. sudah punya cara waktu untuk menyampaikan. Sekarang Anda sudah mendengarkan jawaban-jawaban itu. Pandangan-pandangan tersebut. Tetapi bagaimana sikap penonton di rumah terhadap apa yang sudah disampaikan? Kita lihat polling belakang. Ingat, informasi ini tidak kemudian otomatis akan mengubah semua pola pikir. Paling tidak ini komentar dari mereka yang menonton acara ini secara langsung. Saudara Andi Nurpati memperoleh 4,87, kemudian Kumpidat 3,39, kemudian Viva Yoga mendapat 6,22%, Jazuli Juwaini 53,11%, dan Budiman Sujatmiko 32,37%. Ini pandangan Anda bisa berubah, masih ada segmen berikutnya. Kami akan kembali saat lagi di Duel Kandidat.